berat badanku naik lagi, tapi gak apa-apa. Kalau aku kelihatan biasa aja, mereka gak bakal komentar kan? Kalian udah nonton reaction nggak yang kakaknya itu sampai jadi ekstrim gara-gara pengen kurus itu? Iya tuh yang adanya sampai sakit itu kan. Betul. Lagi banyak banget sih fenomena ini di Hollywood kayaknya. Kalau aku di posisi mereka, mungkin aku juga stres, makan pun takut. Gadis, kamu udah makan belum? Udah kok, tadi makan roti. Makannya kapan? Tadi pagi. Kok cuma makan roti aja dari tadi pagi? Emang gak lapar aja. Jangan terlalu ditanyain ya guys. Enggak, bukannya kita mau ikut campur, tapi kita tuh peduli sama dia, takut dia tuh pingsan atau sakit. Gadis, we're not judging kok. Cuma kalau kamu ngerasa ada yang gak beres, kamu bisa banget cerita ke kita. Aku gak apa-apa kok. Cuman belakang ini lagi banyak pikiran aja, jadi sering telat makan. Understand, gimana kalau kamu cari info aja ke orang yang lebih paham, biar kamu ngerti kondisi kamu tuh gimana. Kemarin aku udah lihat webinar psikologi klinis gitu tentang eating disorder. Kayaknya bagus kalau kamu nanti cek. Iya nanti aku cek, tapi gak apa-apa kok. Ini beneran bukan ide, cuman suka lupa aja. Kalau kamu butuh temen ngobrol, chat aja ya. No drama, no judgment, oke? Makasih. Oke guys, kita balik tugas, sudah mau deadline. Apa aku berlebihan mikir gini? Beberapa poin ini mirip, tapi ini cuma masalah disiplin kan? Mungkin nggak ada salahnya coba dulu. Kalau memang ada yang salah, setidaknya aku tahu. Selamat malam semua, salam sejahtera dan sehat selalu. Saya Fani, selaku moderator acara kita kali ini. Untuk sesi kuliah umum kita pada malam ini, kita memiliki tamu spesial, yaitu Ibu Rina Evita, SPC, MPC Psikolog. Beliau memiliki 4-5 tahun pengalaman sebagai psikolog klinis dan sudah menangani banyak pasien dengan gangguan makan. Hari ini agenda kita adalah sebagai berikut, bisa dilihat dalam slide kita. Ada 4 subtopik yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu feeding dan eating disorder, kemudian subtipe dan perbedaan diagnosa, kemudian penanganan yang dapat diberikan, dan yang terakhir terkait Q&A. Jika nanti teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ibu Rina. Baik, terima kasih Fani. Sebelumnya, saya ingin tanya dulu nih kepada audiens semua, apakah di sini ada yang udah jadi psikolog? Mungkin boleh ditulis juga kalau ada yang punya profesi lain. Oh, belum. Baik. Oh, ada yang baru 1 tahun jadi psikolog ya, masih mahasiswi. Oke, gak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk pada detail dari subtipe, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu feeding dan eating disorder dan faktor pembentuknya ya. Jadi feeding dan eating disorder itu bukan hanya terkait pada gangguan dari makan sebagai aktivitas, tapi juga hubungan dari yang dimiliki seseorang dengan makanan sebagai objek. Selain itu, penting untuk dilihat apakah gangguan terjadi secara terus-menerus. Apakah ada dampak di area hidup seperti kesehatan fisik, mental, dan juga fungsionalitas sosial? Next, akan ada 8 subtipe yang akan kita bahas hari ini, yaitu anoreksia nervosa, bulimia, binge eating disorder, PICA, rumination disorder, avoidant atau restrictive food intake disorder, other specified, dan unspecified. Next, kita masuk ke subtipe pertama, yaitu anoreksia nervosa. Terdapat 3 ciri penting dalam kriteria diagnosa, yaitu adanya usaha dalam pengurangan masuknya makanan dan diikuti oleh rasa takut berlebih akan naiknya berat badan. 2 hal ini dapat dilihat pada usaha untuk mengurangi berat badan atau membatasi dan menghindari naiknya berat badan. Terakhir, individu biasanya memiliki gangguan citra tubuh yang tidak rasional. Contohnya, tidak bisa melihat bahaya berat badan di bawah BMI. Kita akan bahas bulimia nervosa.
Dalam kriteria diagnosa terdapat keberadaan dari episode binging dan perilaku kompensasi yang bergantian hadir. Kurun waktunya minimal 1 kali setiap minggu dalam 3 bulan. Untuk binging, terdapat 2 kriteria yaitu adanya waktu tertentu di mana individu mengkonsumsi makanan di luar batas wajar pada umumnya untuk kurun waktu tersebut. Berikutnya terkait pada perasaan hilangnya kontrol. Manifestasinya beragam, bisa saja merasa tidak bisa berhenti ketika sudah makan, atau tidak bisa menghilangkan keinginan untuk makan secara terus-menerus, atau bahkan di kondisi ekstrim, individu berhenti untuk mengontrol perilaku karena keputusasaan atas perasaan ini. Perilaku kompensasi sendiri, sesuai namanya adalah usaha untuk mengkompensasi perilaku binge eating yang terjadi. Biasanya, individu akan berusaha untuk menurunkan berat badan dengan obat, olahraga ekstrim, dan banyak lagi. Terakhir, terkait harga diri yang sangat dipengaruhi bentuk dan berat tubuh. Nah, untuk spesifikasinya bisa dibaca lebih di layar, dan nanti jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat. Karena keterbatasan waktu, kita langsung lanjut saja ke bagian berikutnya, yaitu perbandingan spesifikasi dari keseluruhan gangguan makan. Untuk diferensial diagnosis, saya hanya akan membahas perbandingan yang sulit karena overlapping kriteria yang sering terjadi. Detail lebih bisa saudara sekalian lihat di DSM-5. Untuk subtipe gangguan yang pertama adalah anoreksia. Umumnya adanya restriksi, rasa takut akan peningkatan berat badan, jumlah berat badan di bawah BMI. Dengan bulimia, binge eating disorder, untuk piercing atau binging type sering disamakan dengan bulimia dan BED. Perbedaan utamanya terdapat pada lama episode binging atau birging dan kondisi berat badan dari individu. Dengan ARFID, intent menjadi pembeda. Retristik pada ARFID tidak terjadi karena usaha penurunan berat badan. Next, bulimia. Binge eating disorder, keberadaan dari perilaku kompensasi menjadi pembeda utama. Dengan atypical anoreksia, perbedaannya terdapat pada potensi turunnya berat badan. Individu dengan atypical anoreksia tetap dan berkemungkinan untuk mengurangi berat badannya sampai di bawah BMI. Sebelum sesi ditutup, saya baru saja menghadiri konferensi internasional pada waktu lalu, dan ada beberapa update yang bisa teman-teman lihat di layar, terutama update yang diajukan pada DSM-6. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat dan saya kembalikan ke Fani selaku moderator. Terima kasih untuk Ibu Rina atas penjelasannya. Teman-teman bisa men-scan QR di layar untuk mendownload materi PPT dari Bu Rina. Saya akan buka sesi tanya-jawab sekarang. Jadi, ini bukan cuma aku yang berlebihan. Apa yang harus aku lakukan? Kamu udah makan belum? Ini kita bawain cemilan untuk lu. Terima kasih. Kamu kenapa? Kalau kamu belum siap buat cerita, nggak apa-apa kok. Kita pasti nungguin. Tapi kami khawatir, gadis. Aku capek kayak ngerasa salah sama tubuhku sendiri. Aku pikir kalau aku bisa kontrol makan, mungkin aku bisa jadi lebih baik. Baik buat siapa? Aku gak tahu. Kayak semuanya. Dunia, timeline, orang-orang di sekitar aku. Aku gak mau kelihatan gagal. Tapi kamu jadi hilang dalam prosesnya. Gadis,
Kamu tuh pernah bilang ke aku tahu, kalau kamu kurusan, mungkin kamu bakal ngerasa lebih baik. Teman kamu itu siapa? Kita kan nggak pernah bilang kayak gitu deh. Kamu tuh udah cukup tau gak? Tapi aku takut makan, takut komentar orang, takut gagal lagi. Takut itu nggak biasa, itu gejala. Dan kamu nggak harus handle itu sendirian. Sebenarnya, aku bingung tahu mau ngomongnya kayak gimana. Tapi salah satu tante aku itu psikolog. Kalau kamu memang butuh bantuan, aku bisa kok bantuin atau pertemuan dengan beliau. Gadis, kamu tuh gak ganggu. Dengan kamu meminta bantuan, menurut aku itu adalah langkah yang paling berani. Besok kita sama-sama pergi yuk. Oke. Aku nggak tahu aku siap atau enggak. Tapi kalau aku nggak mulai, semuanya cuma akan semakin berat. I'm beginning to think the storm that shook me wasn't the ending. That maybe saving she's hiding inside the breaking and the aching. I'm feeling the weight of love and the emptiness when you lose it. But I won't trade my life to feel safe, so I choose love. I choose love. Oh, this heart is still beating. I just got to Behind the scene. breathe out. My hope is still healing. Just got to breathe in, breathe out. I get restless, 'cause I can't pretend I've got answers for all of my questions. Grief is Gua soal tante every kamu talk in my head is this Gak usah disebutin dong kayak itunya. or Tante aku. Kamu pamer.